Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya doakan yang baru menjawab salam semoga cepat berangkat haji dan umrah. Mudah-mudahan rezekinya Allah tambah, Allah tambahkan, dan Allah tambahkan, dan semoga cepat masuk surganya, tapi panjang umurnya. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, dua orang dan yang lainnya, Ustaz Rasul Tersirimah dan Ustaz Abdurrahman S.I. Sadah M.A. dan ketua PSN kita Pak Haji Zulkifli Idris. Semoga semuanya Allah senantiasa sayangi dan rahmati, dan para pengurus masjid Nurul Hidayah, semoga Allah lebihnya dalam mengurus masjid telah menjadi timbangan penggerak amal soleh dan beliau. Amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin alhamdulillah, selain bersama sama-sama mengharapkan kita dan kebenaran Allah SWT. Saya sebenarnya tidak dikenal daftar berbicara, makanya saya nggak dihubungi dan saya berangkat datangnya. Ya, tapi sekarang disuruh bicara. Jadi kalau nanti banyak kurangnya itu karena kesalahan pengurus PSN. Di dalam beberapa ayat Allah memberitahukan kepada kita sekalian, dan ini sudah jadi 1400 tahun lebih bertanya, 1400 tahun ketika Allah SWT berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat masa dihisabnya manusia, dan tapi kebanyakan manusia ghaflah, masih dalam keadaan lalai, mu'ridun, bahkan mereka berpaling. Itu artinya. Dan di surat yang lain Allah sebutkan juga iqtarabat as-sa'atu wal zamq was-saqal qamar. Iqtarabat as-sa'ati wal saqal qamar. Dan telah dekat juga masa hari kiamat, datang kiamat, dan telah terbelah bulan. Salah satu mukjizat Rasulullah ketika ditantang oleh satu Quraisy, kalau dia seorang Nabi, coba belah itu bulan. Terus bulan ini dipanggil Rasulullah, dibelah dengan tangan. Dia terbelah. Ya, satu sebelah di atas Jabal Abu Qubais, sebelah lagi di Jabal yang lain. Kemudian disatukan lagi. Dan sampai hari ini bekas belahan sudah ada. Ya, kalau dinasar dilihat. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa akan terjadi kiamat. Ini ngomongin hadisnya siapa? Ada yang lain? Closing ya? Tapi kalau closing berarti kita suruh dia berapa? Ya, kalau di Al-Ghida suruh itu 0604. Berarti sini sama ya? Oh, iya. Rasulullah SAW memberitahukan tentang datangnya kiamat, dan salah satu tanda besar datangnya kiamat itu diutusnya Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, salah satu tanda besar datangnya kiamat itu diutusnya Rasulullah SAW, ya, sebagai Rasul terakhir, sebagai penutup para nabi. Sampai Rasulullah katakan, bu'istu ana wasa'ah ka'atain. Kalau salah kalimatnya betul, karena aku bukan dari Madinah, ya, tapi dari Madurasa. Dia Madinah Bekasi. Diutusnya aku, ya, aku dan kiamat
seperti dua jari ini. Seperti dua jari ini, tidak ada. Kalau begini masih ada jari tengah. Tapi kalau antara telunjuk dengan tengah itu tidak ada. Sebentar lagi. Tapi sampai hari ini 1400 tahun belum terjadi kiamat. Orang-orang yang tidak percaya, tidak percaya dengan akan terjadinya kiamat, hari ini zaman Nabi mereka sudah mati. Di masa 200 tahun setelah Nabi yang tidak percaya kiamat pun telah mati. Mereka membawa ketidakpercayaan mereka kepada kiamat. Betul. Dan orang-orang yang di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, zaman tabi'in, zaman tabi'in dan seterusnya, mereka pun telah meninggal dengan membawa kepercayaan terhadap akan terjadinya kiamat. Hal ini kita pun dipesankan. Ada orang juga di luar kita yang tidak percaya terjadinya kiamat. Tapi kita percaya tidak? Percaya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membawa kepercayaan terjadinya kiamat. Tapi kita harus perhatikan, sebelum datangnya kiamat kubra pasti menghampiri kita sekalian, yaitu matinya diri kita. Maka pegang keimanan kepada terjadinya kiamat. Kemudian Rasulullah SAW ketika berkhutbah ditanya oleh seorang Badui, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Kapan datangnya kiamat? Rasulullah terdiam di dalam hadis itu. Saja Rasulullah SAW berdiam Rasulullah. Tapi orang ini maksa lagi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat yang kau gembar-gemborkan akan terjadi kiamat? Seolah-olah seperti itu katakan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diam. Kemudian Rasulullah selesai khutbahnya, ya, atau setelah selesai pembicaraan Rasulullah tanya kepada orang ini, siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Saya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, ma'adat dan sa'ah. Emang apa sih yang telah engkau persiapkan akan terjadinya kiamat? Dengan akan terjadinya kiamat, apa bekalmu? Apa bekalmu? Emang sudah banyak sholatmu? Emang sudah banyak sedekahmu, puasamu? Apa bekalmu? Kemudian orang ini dengan sederhana mengatakan, ma'adatu bisa'ah, illa aku tidak banyak mempersiapkan diriku untuk datangnya kiamat itu, ya Rasulullah, melainkan aku cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Aku cinta kepadamu, ya Rasulullah, itu bekalku. Ya, itu bekalku. Maka kata Rasulullah SAW, tidak, kalau itu, ya, anta ma'aman ahad. Kalau begitu, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Nilai kiamat yang akan terjadi terhadap diri kita, matinya diri kita, atau nilai kiamat yang akan terjadi hancurnya jagat raya ini, maka harus kita bekalkan bahwa kita cinta pada Allah dan Rasulnya. Seperti tadi Ustaz Rahman sebutkan, orang yang ngambil kerikil di dalam sungai. Ya, kebetulan pas saya masuk itu dari depan saya jalan. Ya, kalau saya dapatnya orang itu masuk ke dalam goa di gelap. Tapi ini ceritanya masuk ke dalam sungai, disuruh ambil kerikil. Ya, diambil kerikil, bukan kerikil ya, ternyata isinya. Begitu diambil ternyata isinya emas. Yang sedikit mengambilnya misalnya, apalagi yang meremehkan perintah komandan yang nggak ngambil atau ngambil satu aja, atau nggak ngambil sama sekali, dia yang paling menyesal. Bahkan yang ambil meraup dari tangan buat kawannya, dia pun masih menyesal. Itu Ramadan tadi yang kita alami. Sepanjang apapun aktivitas kita, segiat apapun kita pasti menyesal. Walaupun ibadahnya
kita yang dapat, tetap kita menyesal di fadilah Ramadan. Ya, kenapa? Pasti kurang, kurang dan kurang. Karena Ramadan ini setiap harinya seperti sebuah gerbong, ya, gemblong, bukan gemblong, jangan jadi itu. Ya, seperti sebuah gerbong yang tidak pernah bisa diisi penuh. Tiap harinya, walaupun sholat kita full, saudara kita full, enggak akan bisa penuh. Dan gerbong itu lewat satu persatu sampai 10 hari ini. Tapi niatkan kita cinta pada Ramadan, niatkan kita cinta pada Allah dan Rasulnya, dan itu bekal kita sekalian buat kita menghadapi hari kiamat dan siap untuk dihisab. Dan bisa kita mudah-mudahan nanti isinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun sedikit sholat kita, walaupun sedikit sedekah kita, walaupun minim ilmu kita, mudah-mudahan isinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum. Seperti itu yang saya sampaikan, karena tidak ada celepean ya cuma celepeannya, jadi tidak ada modalnya. Jadi sekali lagi ini kesalahan pengurus PSN, ketua dan pengurus yang lain. Ya, sudah masuk kan? Tapi masih ada waktu 10 menit kehabisan. Pak Satiri beliau bilang kalau masuk waktu terbit maka jangan sholat dulu sampai tunggu 15-16 menit baru boleh sholat. Waktu saatnya sudah lewat. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, kemudian semua ada alamatnya, kemudian duduk dia di tempatnya, yadkurullah, dia berzikir kepada Allah, ya, mau baca Quran, mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, dia ucapkan, mau kayak begini, dengerin tausiah, ini pun zikir. Sepakat enggak? Sepakat enggak ini zikir? Nah itu, walaupun seperti ini zikir, kemudian hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, kemudian sholat rakaatain, kemudian dia dua rakaat sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang berangkat haji dan umroh tamatan sempurna, ya, seperti Syekh Luqman yang hari ini masih di sana karena dia punya duit. Kalau kita nggak punya duit, ya, sedih banget ya. Kelebihan orang yang punya duit bisa langsung berangkat umrohnya ke sana. Kelebihan yang enggak punya duit kayak antum duduk di sini nungguin contoh, ya, kayak antum juga. Jadi manfaatkan 10 menit lagi atau lebih lagi, ya, ya. Dulu mungkin kan mumpung ada ente dengan ini. Kalau ada pertanyaan, ya silakan Pak. Mumpung ini Pak, ada orang alim ini, Ustaz Abdurrahman LC saja, dan Ustaz Basrafan LCMA atau Ustaz yang lain. Ada pertanyaan, Bu? Oh ya, Pak Imam Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja. Siap.
Alhamdulillah, subhanallah. Iya. 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 Siapa